Karena lo deket sama Titi DJ, berarti lo umur-umuran Titi DJ nggak? Nggak ya? Tuan Titi 3 tahun. Dia sendiri. Kenapa lo pilih Titi DJ? Atau ada something yang lo digosipin? Gini, kita emang lagi deket bareng. Setiap hari juga teleponan, jalan bareng. Ngapain Dul? Gue kesini yuk. Dul kesini yuk. Gitu kan, gue demen-demen Dul. Jadi kemanapun, setiap hari pun kita pasti ada komunikasi. Kamu tahu nggak, bertahun-tahun, 4 tahun. 4 tahun gue jadi gelandangan gitu. Terus akhirnya bokap nerima lo di tahun keberapa setelah lo jadi gembel? Papa menerima aku setelah ada kali 6 tahun kemudian. Karena Karena ya ya. dipaksakan untuk bertemu dia. Tahun 89 itu gue nggak ketemu bokap sampai terakhir dia mau meninggal di tahun 2013. Ada penyesalan nggak lo nggak ketemu bokap? Atau misalnya kalau misalnya beliau masih hidup gitu? Untuk penyesalan sih enggak. Kalau penyesalan sih ke mama kan. Itu ributnya jam 9 malam, jam 12:15 meninggal. Lo langsung berarti kayak minta maaf mah. Nah gitu. Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang. Tapi dengan doa-doa aku minta maaf mama, segala macam itu dikabulkanlah sama Tuhan. Aku dipertemukanlah sama nyokap di dalam mimpi. Sembilan bahan pokok di dalam bercinta. Jangan sampai kurang satu, bisa kurang mesranya. Di matamu mengandung umpan, di bibirmu mengandung umpan, di alismu mengandung umpan, di tubuhmu mengandung umpan. Oke, tamu yang ganteng hari ini adalah Thomas Djorghi. Dia adalah seorang model, presenter, dan penyanyi dangdut yang penampilannya selalu energik dan banyak diidolakan oleh emak-emaknya Indonesia. Dan dia juga adalah Ricky Martinnya Indonesia, guys. Dan sekarang jadi juragan kos-kosan plus pengusaha hotel. Langsung ceritain nih, pengusaha hotel dan kos-kosan nih. Iya, emang sejarahnya emang pengen banget punya hotel di Bali. Karena itu tuh sering ke Bali kan, nongkrong hahihi di Bali. Pengen kali ya gue punya udah properti di Bali gitu. Akhirnya ngobrol sama teman gue gitu, lo usaha lo ini sukses nih, gue sukanya kayak gini nih. Yuk mau tamu, akhirnya gue bareng sama dia, gitu partneran. Kita bikin usaha hotel di Bali. Ternyata menyenangkan banget gitu loh. Hotel di Bali dari tahun kapan berarti? Dari 2010. 2010 hotel ya? Ya. Kos-kosannya dari tahun kapan? Kos-kosan baru tahun ini terlaksana dan baru selesai awal bulan lalu. Kos-kosannya anyway bahasa ada kolam renangnya, ini kayak film Melrose Place. Yang tahu Melrose Place ya? Yang tahu Melrose Place mungkin angkatan-angkatan tua ya, gitu ya. Mungkin kalau angkatan sekarang kayak apa kali ya anak-anak sekarang tuh ya. Pokoknya kos-kosannya ada dalam kos-kosan ada kolam renang tuh. Kapan lagi ada kos-kosan di kolam renang? Iya, Tapi di daerah BSD. Kenapa pilih BSD? Karena gue nyari beberapa tempat. Nanti ke BSD dengan temen Tom, coba deh lu ke Alicia deh gitu, ke daerah sana. Kayaknya lu banget gitu. Kayak lu banget, penasaran kan? Pas ke sana, iya gue banget nih. Kok kayak Melrose Place ya gitu. Lucu banget. Udah gue mau deh gitu. Itu di dekat situ ada kampus atau ada kantor? Kampus, kantor lengkap semua. Iya. Gue mungkin nggak pernah kesana jadi gue nggak tahu. Kalau kamu kesana seru banget karena ada danaunya juga gitu. Iya. Ya kan kalau zaman dulu gue tinggal di Bintaro kan itu kayak Bintaro sonoan dikit kan, BSD. Iya. Kalau sekarang mungkin udah beda ya. Aku juga otak dulu ngomong temen BSD tuh pas kesana kok menyenangkan nih tempatnya sekarang gitu. Seru. Iya, udah seru ya. Oke. Nah ini lagi ngeluarin lagu baru kemarin-kemarin ya. Betul. Masih mau berjuang di dunia musik nih? Masih. Masih. Kenapa tuh? Ya kenapa? Dari dulu emang pengen dunia hiburan kan susah banget buat gue. Setelah mendapatkan dunia hiburan kayaknya ya harus dipertahankan.
harus dipertahankan. Tapi kan kondisi musik Indonesia sekarang berbeda ya sama zaman. Kalau dulu kita kan ada fisik kaset ya kan. Kalau sekarang kan dari media sosial, digital platform ya kan berbeda. Terus dari royaltinya juga sangat berbeda dibanding dulu. Kalau dulu kan emang ringback tuh seksi banget ya duitnya. Kalau sekarang kan digital platform kan duitnya kan ya gitu-gitu aja. Kecuali viral pun ya, kecuali manggung ya. Manggung kan duitnya baru gede tuh. Betul. Emang sih penghasilan dari nyanyi sekarang nggak begitu membuahkan hasil yang besar, tapi at least gue berkarya dulu deh. Nah, Berkarya dulu, apa yang gue ingin sampaikan ke semuanya ya melalui lagu gitu. Karena gue acting sinetron udah nggak mau lagi. Gue nggak boleh bilang nggak mau lagi ya. Belum minat di sinetron. kenapa trauma karena syutingnya zaman dulu suka Berhari-hari dan berjam-jam sampai pagi, habis itu pagi bangun lagi, pulang pagi bangun pagi. nggak ada waktu untuk siapapun di sebelah gue. Full di sinetron. Tapi kan duitnya kencang. Kencang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Udah di lokasi dan di lokasi. Mungkin stripping kali. Kalau Iya. sekarang series kan enggak. Series kan sebulan syuting udah habis itu udah. Nah, enggak. udah karena apapun yang terjadi sekarang ini udah series. Sebentar kok Tom syuting sehat lah, jam 12 selesai. Tapi udah kelamaan nggak lagi. Terus mau tujuan lagi kayak nggak gitu. Capek ya? Udah kenyamanan dengan sekarang. Udah nyaman sama keadaan sekarang gitu. Ini kita berdua sama-sama tua udah. Kita bareng tau nggak sih? Iya. Dulu kamu iya. cover girls kan? Iya, gue Top Guest. aneka ya top guest. Ah iya. Enggak kita di hotel mana itu Borobudur bareng. Borobudur iya. kan? Iya. Udah Dengan juga. rambut pendeknya Maya dulu pendek rambut. Gue SMP kelas 3 loh itu. Seriusan? Serius. Gue SMP kelas 3 tuh. Udah jadi model guys. Iya, bukan lagi. Lo kelas berapa waktu itu? Oh, udah kuliah. Udah sih kuliah kayaknya. ya? Tahun berapa sih? Tahun 93 Oh, 93 enggak masih SMA. SMA. Iya. Nggak mungkin lagi kalau zaman-zaman itu lo udah kuliah. Tua amat lo, nggak mungkin kan? Enggak. Aku kuliah tahun 90 akhir. Ah, iya. 93. Nah, ini... Enggak dong. Apa tuh? Gue kuliah 90. Lo kuliah 90? Apa itu tua lo berarti? Gue tahun 89 aja udah nggak sekolah, udah lulus SMA. 88 SMA udah selesai itu. Kalau sama Sultan berarti beda berapa? Aku beda 9 tahun. Oh, wow. Tapi kayak awet muda ya. Kayak nggak jauh gitu loh. Kakak adik kayak nggak Emang jauh. tebak Gitu. berapa? Gue, lu. Enggak, udah ketaban, udah kayak. Karena lo deket sama Titi DJ, berarti lo umuran Titi DJ kak? Enggak ya? Tuan Titi 3 tahun. Oh, tua Titi 3 tahun. Aku 56. Titi mau 59. 59 mau 60 tahun depan. Menjadi 50? Gue 4 bulan lagi 50. Aku Lo 4 tahun lagi Ada- 60. ada ini ya nggak takut mau masuk 60 atau mulai misalnya kesehatan gue udah mulai menurun nih misalnya Iya. gitu. Apa tuh yang ada di efek di lo tuh? Kalau masuk usia mau ke 60 kayaknya kok agak rentah ya gitu. Misalnya punggung, lutut atau apa misalnya yang Jalan. kena jalan. Nih, kita kelamaan duduk nih ya. Terus mau berdiri kayak kok agak susah ya gitu. Itu gue ngalamin udah. Itu udah ngalamin. Itu kalau dari sekarang udah ngalamin gue. Serius? Jadi begitu misalnya dari mobil kaki gue kelipet gini. Ya. Terus begitu pak terus gue berdiri aduh mulai gitu tuh. Nah, itu dia. Kalau lamaan tiduran, terus gue bangun, nah kejompoannya berasa nih gitu kan. Jalannya kok tati. Tapi kalau udah jalan, nah udah normal. Udah normal ya? Udah, awalnya aja, startnya doang gitu kayak, kok kayak mulai jompo nih gitu. Itu doang yang lo rasain doang. ya. Tapi kalau misalnya overall secara kesehatan, Enggak, amin. Enggak ada. Lu udah check up ya? Udah. Enggak sih. Enggak check up. kolesterol Cuman kayak gua diabetes. merasakan tidak ada kolesterol, tidak ada apapun itu. Tapi olahraga rajin. Lagi mulai kurang tapi masih olahraga. Enggak putus banget gitu. Tapi keluarga Jorgi kayak emang pada rajin-rajin olahraga ya. Suka olahraga. Gue Suka olahraga. tercipta jadi dulu emang suka olahraga. Jadi mungkin ya efek kesininya nggak terlalu jompo banget. Walaupun awal startnya jompo tapi selanjutnya udah nggak jompo lagi. Nah, gue agak telat tuh. Mulai olahraganya Sekarang ini. baru semenjak COVID. Olahraga tuh. Baru mulai olahraga. Kalau lo kan dari muda udah tegep udah. Iya. Kan gue tahu keluarga Jorgi itu olahraga gila edan aja gitu. Sampai gue terinspirasi sama sepupunya dia harus olahraga. Oh ya, Gaby, wow. Itu mah gila Itu olahraganya. mah jangan tanya olahraganya.
Oke, nah ini lagi bikin lagu baru lagi atau enggak? Atau lagi mau duet sama Titi DJ? Rencananya. Rencananya? Ya. Siapa yang ngarang? Dia sendiri. Oh, dia sendiri. Kenapa lo pilih Titi DJ? Atau ada something yang lo digosipin? Gini, kita emang lagi deket bareng. Setiap hari juga teleponan, jalan bareng. Ngapain Dul? Gue kesini yuk. Dul kesini yuk. Gitu kan, gue dipanggil Dul. Jadi kemanapun, setiap hari pun kita pasti ada komunikasi. Makan, pergi, nonton, ke acara. Pokoknya kalau nggak ada aktivitas, kita main ke rumahnya. Gue main ke rumahnya, dia main ke rumah aku gitu. Jadi, nah dari situlah kita nyanyi yuk gitu. Bareng gitu. Dan dia dipanggil Dul. Anak Iya. gue juga dipanggil Dul. Ada 3 Dul yang gue tahu di Indonesia nih. Dul Thomas Djorghi, Dul Jailani, sama Dul anak Betawi. Iya. Kayaknya ada lagi namanya Dul. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Entah Adul ada ya kan. Tapi kalau Dul, Nggak, Dul Dul doang, itu Dul Dul doang. doang yang gue tahu cuma 3 ya kan. Dul anak Betawi atau Dul Djorghi dari Dul ya kan. Dul anak gue. Jadi ada 3 Dul yang gue tahu nama Dul ya. Iya, betul. Gue ada 4 sih. Waktu itu ketemu almarhum Ria Irawan. Nah. Dia juga manggil Dul di rumah. Oh dia panggil Dul juga. Oh Ria Rawat dipanggil Dul juga. Menurut dia ya, gue dipanggil Dul di rumah atau enggak? Gitu. Oke. Tapi ya gitu. Kenapa lu dipanggil Dul? Kan Thomas Djorghi. Thomas Abdullah Djorghi. Oh iya. Pokoknya nama-nama Abdul itu pasti panggilannya Dul ya. Thomas Abdullah Djorghi. Nah, dari Abdullahnya itulah Dul. Jadi kalau kita ketemu Paula Abdul, Dul gitu. Bisa, enggak Bisa Abdullahnya aja Abdul kan depannya. dia kan Ya, Paula ya, Abdul ya. gitu kan. Nah ini apa? Ini Thomas Djorghi terkenal masih single sampai hari ini. Ini terlalu pilih-pilih pasangan atau standarnya yang terlalu tinggi? Atau mungkin ada trauma dengan cinta? Kalau trauma sama sekali enggak. Atau keenakan sendiri? Kenyamanan sendiri. Nyaman, kemana-mana, ayo. Nggak ada yang teratur, nggak ada yang atur, nggak ada yang larang. Terus nikmatin banget sih dengan sendirian gue. Nggak takut dengan konotasi negatif orang tuh lah selalu berpikir yang nggak Iyalah. tentang Pasti dari zaman dulu kala itu. Dari Ya zaman kan? dulu, Gosip apalah semuanya dari zaman dulu kala. Tapi udahlah, terserah lah mereka mau ngomong apa tentang aku. Yang penting aku nyaman dalam kehidupan aku. Enjoy kok, kenapa jadi repot gitu. Ngapa mikirin gosip, ngapa mikirin orang gitu. Tapi aku ngeliat keluarga Djorghi tuh kompak banget ya, sepupuannya ya. Kompak sekali. Kompak banget. Jadi kayaknya emang sendiri juga nggak apa-apa. Orang sepupu-sepupunya juga pada single pada Iya. main bareng. Iya. Iya kan? Iya. Seru sih kumpul sama Djorghi family itu. Aku malah pengen jadi bagiannya. Karena kita juga menghargai sebagai lu mau sendiri silakan, lu mau nikah monggo gitu gitu. Seorang tua aku juga mau nikah juga nggak masalah, dulu nggak nikah pun kita juga nggak masalah gitu. Kakak-kakak Itu karena ada bulenya apa gimana tuh? karena ada bulenya. Karena ada bulenya jadi kayak go ahead, selama kamu happy kita juga happy. Gitu. Emang dari dulu gitu keluarga itu ya. Dari dulu gitu. Sangat moderat ya berarti ya. Iya. Wah, kalau anak gue gitu, kamu jangan nikah, kamu nggak nikah. Waduh pusing gue. Terus anak gue tiba-tiba, aku nggak usah nikah ya Bunda ya. Agak pusing ya gue. Waduh ini gimana nih? Itu mama papa begitu sih. Jadi enjoy aja sama kehidupan kamu gitu loh. Justru kamu nikah terus kamu nggak cocok sama pasangan kamu terus cerai, kita sendiri yang pusing, kita sendiri yang sedih gitu loh. Kalau kamu enjoy sama kehidupan kamu, kenapa enggak? Jalanin aja. Tapi seandainya lu tahu tiba-tiba di suatu masa, gue pengen punya pasangan. Nah, kriterianya apa? Kriterianya apa? Kan kita udah umur Yeah, tua nih ya. yeah. Kan udah bukan lagi cari yang sorry tentang seks, nggak mungkin ya kan. Yeah. Pasti kan kenyamanan, bisa jalan-jalan traveling bareng, bisa sayang-sayangan bareng. Kalau seorang Thomas Djorghi apa nih? Sebenarnya aku tuh nggak neko-neko. Yang penting klop apapun itu. Dari kita bicara, ngobrol, dari selera, dari ayuan gitu. Nah, ayuan mungkin. Kita kesini, yuk. Kesini, yuk. Kalau nggak, gue malas, gue inilah, nggak masuk tuh. Oh, berarti harus hobi traveling juga ya? Iya, yuk kita ke sini. Aku suka traveling kan. Yuk kita ke ini, yuk banget.
kita nongkrong situ yuk. Ya, yang klub-klub itu yang kayaknya masuk ke aku gitu. Kalau banyak enggaknya kayaknya aku nggak bisa, aku ini. Kalau dia enggak udah renta juga. Jangan. Kalau perlu yang yuk bisa yuk gitu. Kalau renta ya wassalam. Kasihan dong ya. Aduh. Nah, bisa harus lebih muda. Yuk, gue bantu. Nah, kalau sama-sama renta ya di rumah aja. Berarti cari yang muda tuh guys. Oke, ini segitu cintakah Thomas Djorghi dengan dunia entertainment dan dengar-dengar melewati perjuangan yang berat. Iya. Sempat tidur di emperan dan nggak bisa makan karena diusir dari rumah. Iya. Kenapa itu? Itu terjadi waktu itu aku kan pengen banget dunia hiburan. Pengen banget deh. Gimana caranya aku bisa terjun ke dunia hiburan? Nah, orang tua abang dukung, papa terutama ya, dukung banget. Dul, kamu pantas lah ke dunia hiburan gitu. Tapi karena berjalan waktu, karena kasihkan foto sana foto sini, lupa sama yang nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, nggak mau kuliah. Kalau udah selesai aku kuliah, lanjut kuliah gitu. Pengennya mereka tuh kuliah ayo dong gitu. Tapi akunya kan zaman kita kan foto sana happy sana. Wah kapan lagi bisa ada pekerjaan seperti ini, main film. Jadi papa komplain dan gue diusir dari rumah. Itu gimana ngusir itu? Ya keluar dari rumah gue gitu. Oh gitu? Kalau lo nggak mau sekolah keluar dari rumah gue. Gitu. Terus hasil lo sekolah nggak akhirnya? Enggak. Oke. Udah keluar. Nggak sekolah juga? Rumah, ngapain juga udah kan. Satu keluar, dua kan cari duit sendiri. Mendingan bayar uang kuliah atau mendingan untuk makan? Ya buat makan kan. Iya. Jadi gue berjuang di Jakarta itu, kan gue tinggal di Bogor, Gue di Bogor ke Jakarta. Nah di Jakarta itu gue nggak tahu mau kemana. Duit cuma 2.000 perak di kantong. Ya mau nggak mau gue berjuang untuk ke kantor A, ke kantor B, ke kantor A, kantor B dengan jalan kaki tuh. Jadi Cilitan itu, jalan kaki tuh ke majalah gadis tuh di Rasuna Said. Ke sana, ke majalah mode itu di Indramayu. Lalu jalan kaki? Jalan kaki. Wow. Jalan kaki Ki Ayo Ki. Sampai akhirnya, nggak ada duit lagi dong. Tidurlah di halte bus. Di emper-emper itu toko. Tahun berapa? Lu umur berapa? Itu umur... Zaman setelah selesai sekolah 19 dong? 18 tahun, 19 tahun. Itu pokoknya setelah diusir lah ya? Terus gue ditawarin foto. Kan kita nggak ada punya alat komunikasi kan? Zaman dulu kan. Telepon umum lah ya? Iya, tapi kan itu juga susah kan untuk teleponan ke majalah tersebut. Halo mau bicara sama siapa juga nggak tahu. Tunggu sebentar ya gitu kan. Mendingan pasti mereka taruh dong, teling tutut habis gitu. Nah, gue samperin ke kantor tersebut, gue tungguin. Ke majalah gadis misalkan, gue tungguin, "Bang, mau foto dong, Mbak." "Oh, nggak ada foto hari ini." Ya udah saya tunggu aja deh. Ditunggu sampai diusir satpam. Udah pulang Mas, udah tutup kantornya gitu kan. Lu tidur di luar? Enggak, gue tidur di luar, di emper-emper. Terus pagi balik lagi ke kantor tersebut. Nggak mandi tuh ya? Enggak. Kamu tahu nggak bertahun-tahun, 4 tahun. 4 tahun gue jadi gelandangan gitu. Itu jeansnya ini keluar jamur-jamur, tau nggak sih? Terus lo mandi di mana itu? Enggak mandi. 4 tahun yang bener lo? Enggak, gue nggak mandi gitu. Numpang di temen gitu. Gue datang ke temen numpang mandi doang. Tapi gue nggak ganti baju. Pakai baju yang ada aja. Bayangkan coba bau itu rambatin juga gondrong akhirnya kan. Terus penampilan kumuh siapa juga mau pakai. Dan itu gue nggak tahu. Itu gue nggak sadar kalau gitu salah satu dukungan apa kalau menjadi seorang bintang atau apa itu harus good looking. Nah gue nggak tahu. Good looking lo dapat, tapi rapihnya, wanginya, bersihnya. Orang juga nggak ada tuh, nggak ada foto gitu kan. Gue nggak sadar tuh. Terus? Akhirnya lama gue mempelajari kenapa ya si model-model di majalah ini kok sering dipakai. Kok sering sering difoto mereka. Oh, mereka tuh resik.
Oh, mereka tuh rapi, rambutnya rapi, badannya juga olahraga, nge-gym, segala macem. Penampilan juga menarik. Gue rubah semuanya itu. Gue kos, gue rubah. Terus lo duit dari kos dari mana? Dari panggilan-panggilan yang tak terduga gitu loh. Ada, mereka tuh panggil gue juga. Foto gue juga di majalah. Makanya kebawa ke salon, di make upin, jadi pakai baju desainer. Pulang dengan gembel lagi gitu loh. Nah, gue kumpulin tuh dari foto-foto majalah gadis itu. Pakai juga majalah gadis foto-foto. Tapi nggak laris manis gitu loh. 1-2 kali gitu lah. Kan kos zaman dulu kan cuma cepek. Iya. Gue ngalamin 150.000. Iya. Nah, udah gue kos, gue rapiin diri gue potong rambut dan macem. Gue datang ke majalah gadis lagi. Mbak, ada foto nggak, Mbak? Thomas kok berubah banget penampilannya. Gini dong, pengen kemana kok kayak kumuh banget sih gitu. Nah, sejak itu gue langsung foto tambah foto juga tapi makin banyak itunya. Panggilannya gitu. Panggilannya dari majalah gadis ke aneka ke mode, semuanya mau pakai gue untuk covernya mereka atau model nama fashionnya mereka gitu. Oke, abis itu masuk ke sinetron. Baru ditawarin ke sinetron. Berarti artinya sebenarnya belum sinetron, film layar lebar dulu. Oh, film layar lebar dulu. Jadi kan di foto majalah itu kan orang produser di film itu pakai ini gue pakai ini dong untuk Thomas Djorghi gitu kan cover. Jadi cover majalah mode itu membuat gue jadi main film. Oke. Dan film pertama gue tuh ditawarin, gue main film Tom, kapan syutingnya? Besok. Hah? Kok besok? Mendadak banget karena menggantikan si peran tersebut. Si peran utama itu tiba-tiba nggak bisa. Jadi gue panggil Thomas ini untuk menggantikan dia. Bisa ya. Aduh, besok ya. Sama siapa pasangannya? Sama Sofia Lacuba. Sofia Lacuba mau. Pas ada tawaran cewek itu tuh, Sofia Lacuba langsung gue mau gitu. Film apa? Ingat ya? Valentine. Meledak waktu itu. Ya, untuk kalangan era tahun 80-an sih lumayan lah. Habis itu baru film-film berikutnya. Baru sinetron. Oh, sinetron. Nah, lo berarti mulai punya duit gara-gara main sinetron berarti? Gara-gara main sinetron. Banyak ya. Yang banyak ya sinetron. Kalau model ya untuk makanan hari-hari. Iya. Untuk kos, makanan hari-hari gue, untuk beli baju, udah. Tapi kalau sinetron bisa apapun yang lo mau gitu. Tapi memang kerjanya kaki kepala jadi kaki. Jamnya nggak ada waktu lah ya. Parfum gue berubah warna, parfum gue berubah wanginya jadi kru lah gitu. Awal kayak pulangnya kok bau kru ya. Nempel kan ke kita gitu loh. Nah, oke. Tadi kan lo kan ditentang sama orang tua nih. Terus akhirnya bokap nerima lo di tahun keberapa setelah lo jadi gembel? Papa menerima aku setelah ada kali 6 tahun kemudian. Karena ya dipaksakan untuk bertemu dia. Walaupun aku nggak dicari dia. Serius lo nggak dicari? 5 tahun, mau 6 tahun nggak dicari. Sama sekali nggak dicari. Susah juga waktu itu berkontak-kontaknya nggak ada handphone juga ya. Nggak ada alat komunikasi kan. Nggak ada alat komunikasi, jadi memang udah pergi ya udah gitu kan. Nanya nggak nanya juga. Oh, nggak nanya juga ya? Nanya ke siapa gitu, dulu apa kabar ya gitu, nggak ada. Nggak nanya ke ponakan-ponakannya gitu? Dari informasi mereka nggak nanya sih. Oh, nggak nanya ya? Jadi karena itu malam Natal, jadi papamu datang ke acara kakakku dipaksa untuk datang gitu lah. Aku datang deh, setelah 6 tahun nggak bertemu gitu kan, akhirnya gue ketemu. Gue pikir gimana gitu, dibukin kali ya gue ya, gue nggak ketemu. Dia bilang, "Pa? Apa? Oh, ada Dul." Udah gitu dong? Udah. Anjir, gue ngapain juga gitu, cuma gitu doang. Tapi at least dengan itu akan hubungannya jadi enak gitu. Jadi kan gue dari tahun berapa itu, tahun 89 itu gue nggak ketemu bokap sampai terakhir dia mau meninggal di tahun 2013. Jadi berapa tahun? 6 tahun kan dari lo pisah sama bokap diusir tuh tahun? Tahun 2089. 1989. Terus ketemu bokap berarti 1995. Ya, 95 96 lah. Terus habis itu ketemu lagi? 2013. Oh, lo udah lama nggak ketemu lagi? Ketemu lagi pas meninggal. Iya.
Karena kan emang gue keluar rumah, udah gue nggak balik lagi ke rumah itu lagi gitu. Event kayak misalnya Natalan juga? Nggak di rumah itu. Nonton di rumah gue. Di rumah aku sendiri gitu. Ada penyesalan nggak lo nggak ketemu bokap? Atau misalnya kalau misalnya beliau masih hidup gitu? Lo pengen ngomong apa gitu? Mungkin karena bokapnya orangnya keras banget ya. Keras banget sama anak-anaknya. Jadi untuk penyesalan sih enggak. Jadi mungkin ya yang kenapa sih gue harus berantem, kenapa gue harus keluar dari rumah. Ya tapi keadaan waktu itu kan emang harus keluar rumah gitu loh. Gue jangan tantangin. Lo keluar dari rumah, ya gue keluar. Gue nggak, lo keluar dari rumah gue, jangan pak, nggak gitu. Gue orangnya kalau lo mau keluar, gue keluar gitu. Gue kalau gue diusir pasti gue akan lakuin apa yang dia minta gitu. Jadi gue nggak ada penyesalan sih. Emang gue menjalankan saat itu emang keinginan aku gitu. Kalau penyesalan sih ke mama, karena aku deket banget sama mama. Oke. Tapi kalau mama masih sering ketemu? Oh itu harus. Walaupun nggak ketemu, gue ketemuin gitu. Walaupun mama dimanapun mama berada, gue samperin gitu. Papa enggak lah pokoknya ya. Pokoknya papa enggak, mama iya gitu. Iya, gitu. Lebih gitu. Walaupun ya emang deket sama mama, dari dulu emang deket sama mama. Jadi mama ngekos kemana, di mana itu gue samperin gitu. Seperti mama pun demikian ke anaknya. Anaknya dimanapun mama juga jalan kaki berjam-jam. Kamu tahu nggak dari kalau tahu Jakarta dari Tamrin ke Kuitang, Ya. Kuitang ke Jalan Bumi domestik. Buset, dari pusat ke selatan. Itu jalan kaki demi anaknya. Gitu. Nyokap tuh ya. Jangan-jangan nyokap emang keluarga Georgia emang demen olahraga. Gak apa-apa deh gue jalan kaki. Emang seneng aja gue jalan kaki. Tapi at least dia melakukan hal itu untuk anaknya gitu. Dengan kaki dan lecet-lecet, yang penting ketemu anaknya dan aku. Ketemu aku yang deket sama mama. Makanya aku juga sama, mama pun dimanapun mama berada, kita selalu bersama gitu loh. Nah penyesalannya, selalu bersama itu nggak pernah ada babi berantem atau apa gitu, debat juga nggak ada. Nah di hari hanya mama meninggal, kita berdebat. Nah itu penyesalan gue itu. Oh, apa yang lo debatin? Nggak mungkin buat mama penting, buat aku nggak penting. Kayak gitu kan kalau orang tua sama anak kan, buat mamanya itu penting pertanyaan atau penjelasan yang gitu penting banget. Tapi kalau anaknya pasti nggak penting banget itu kayak gitu lah. Nah itu akhirnya itu ributnya jam 9 malam, jam 12:15 meninggal. Lo langsung berarti kayak minta maaf mah. Nah gitu. Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang. Tapi dengan doa-doa aku minta maaf mama, segala macam itu dikabulkanlah sama Tuhan. Aku dipertemukanlah sama nyokap di dalam mimpi. Oh sering? Ini mimpinya kan kenyataan gitu kayak aku datang ke mama mama sekarang berada di mana gitu. Jadi aku minta maaf. Ya mama nggak apa-apa kok, mama maafin dulu gitu. Mama happy mah di sini, mama happy dulu sekarang di sini gitu. Jadi gue ngobrol di tempat mama yang berada sekarang gitu. Nah, itu membuat aku tenang karena ada jawabannya mama nggak masalah dengan masalah waktu mama sebelum meninggal dan sekarang mama udah happy. Ya buat aku ya itu menenangkan aku juga kan. Selama ini aku merasa bersalah banget. Kok kenapa sih ribut di ujung mama meninggal gitu loh. Kenapa ya? Pembahasan itu nggak penting tapi kok jadi kayak beban buat aku sekarang gitu loh. Kenapa sih jatuh itu kok ribut banget sama mama? Lo nggak baca keadaan tuh Tom gitu. Mau ngapain lagi sakit? Mama nyokap lagi sakit waktu itu? Sembuh sakit. Oh sembuh sakit. Tapi karena berantem itu jadi kayak kumat kan jantung. Jadi kayak langsung gitu. Ya kan karena berdebat sama gue langsung kayak Tan. Aduh, mama kenapa ya? Gitu kan langsung gitu kan gue langsung kenapa mah gitu. Dia langsung bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit lah meninggal gitu. Itu habis berdebat sama aku dia kayak itu penyesalan yang luar biasa sih sampai kemarin sebelum mama menjawab nggak masalah tapi itu hanya mimpi tapi kenyataannya kan gue masih merasa salah juga kan gitu lah. Yeah. Kenapa sih ribet ya di ujung-ujung mama meninggal gitu. Kita pernah tahu nyokap mau meninggal. Iya kan? Kalau kita tahu mama meninggal yang kita baik-baik dong. Jadi ya kenapa begitu? Kenapa di ujung akhir? Nah pas waktu lo nyokap meninggal sampai lo ketemu di mimpi berapa lama tuh?
Lo kan doa tuh pengen ketemu nyokap kan pasti Iya, kan? mama meninggal Juni, tanggal 29 Juni. Mimpi itu di Februari. Tahun depannya berarti. Nah, Wah, lu kok kayak di-torture banget lu berarti ya? Kayak lu Februari disiksa tanggal bahwa 14. lu bener-bener, maksudnya lu kayak bener-bener disiksa, merasa nyesel. Nyesel banget sampai keluarga memisahkan diri, kan gue terlalu down banget di saat mama meninggal tuh. Gue nggak terima, mau ditutupin peti aja gue berontak. Gue nggak rela kalau ditutupin peti gitu loh. Berarti kan nggak bisa melihat selama-lamanya kan. Itu nggak terima banget. Sampai setelah 40 hari mama meninggal, aku diterbangkan ke LA. Karena kalau mereka tahu, kakak-kakak tahu dulu sendirian di rumah. Mendingan dulu di KL ya, ke Los Angeles supaya bertemu kakaknya dan happy-happy di sana deh. Kalau di rumah sendirian pasti sakit atau down atau nggak tahu, mereka takutnya aku ada apa-apa gitu. Tapi itu berhasil nggak lo dengan lo kepergian ke LA? Ngerasa terhibur sih. Walaupun misalnya kan ini kan beda lokasi, tapi kan feeling guilty itu kan masih ada kan? Ada. Tapi Ada. lumayan nggak? Lumayan membantu. Lumayan, daripada gue di kamar sendiri, di rumah sendiri, kayak mungkin gue udah ngebayangin, gue sendirian di rumah gimana ya gitu, takut terbang deh ke sana deh. Pasti at least walaupun dulu gimana tapi ada rasa terhiburnya. Dengan itu semua itu selama beberapa bulannya aku nggak pakai baju berwarna. Black ini terus? Hanya hitam. Apapun acaranya hitam. Walaupun dress code-nya tidak boleh hitam? Enggak, hitam. Tetap hitam? Hitam. Sampai beberapa tahun mama meninggal baru aku Tahun berapa sih? 2013. Oh. Juni 2013. Tapi enggak, kita kemarin 2 tahun lalu yang Enggak, rumah beberapa itu lu bulan. hitam loh. Apa? Lu juga pakai kemeja hitam waktu itu? Hitam ya? Iya. Iya, maksudnya lebih... Sekarang enggak, sekarang hari ini enggak. Iya, lebih iya. ke hitam dah, gitu. Lebih ke duka lah gitu. Tapi itu nggak berjalan lama, beberapa bulan, 6 bulan kemudian, lo harus terima dulu. Banyak orang bilang itu harus terima, lo ikhlas. Aku ikhlas lah gitu. Semenjak mama bilang aku happy banget di sana, aku berubah tuh Februari. Aku juga mohon kepada Tuhan, tolong dong berikan aku tanda apapun mama gimana keadaannya di sana. Makanya dimimpiin itulah. Iya. Mimpi emang sebenarnya adalah pertemuan antara yang di bumi sama yang di alam barza tuh. Tapi kayak beneran kenyataan Iya, ya? maksudnya itu pertemuan tuh di alam mimpi. Kalau Iya. misalnya kita ketemu sama orang tua yang udah meninggal atau siapapun yang udah meninggal, emang ketemunya di alam mimpi kan? Iya, mau di mana lagi? Mau di mana lagi? Tapi ada yang bilang tuh bunga mimpi ya kan? Kalau gue sih percaya itu benar-benar terjadi antara yang meninggal sama yang kita yang hidup gitu. Nah, Iya. benar. Iya. Karena apa yang aku rasa itu benar-benar emang Nyata kan? nyata. Iya. Sampai hari ini detik aku inget. Biasanya kalau kita mimpi kan suka hilang ya. Hilang tuh, mimpi apa tadi ya? Kalau ini enggak, langkah dan bajunya, ekspresi dan suasana di sana itu gue inget banget. Suasana gimana tuh? Suasana itu benar-benar soft semuanya. Kalau pink muda, orange muda, hijau muda gitu. Sejuk. Terus kamar itu kamar, tapi terbuat dari batu. Terus? Kayak gitu. Terus ini ada orang-orang di depan kamar-kamar itu. Di setiap kamar. Terus kita masuk, mama ajak aku masuk ke kamar mama. Kamarnya lucu gitu, nggak besar, nggak kecil, tapi karena itu di dalam gua, tapi apa ya, nyaman, cozy gitu. Dan suasananya kayaknya damai. Dan semua orang yang termasuk mama itu, mereka apa ya, lebih muda dibanding dibanding yang sebelum mama meninggal. Kayaknya mama lebih muda 10-20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Nggak ketemu bokap di situ ya? Bokap malah sedih aku liatnya. Remang-remang, lampu templek kecil-kecil gitu. Aku datang juga di papa yang berada sekarang ini. Mimpi juga? Di mimpi juga. Jadi papa tuh kayak lampunya tuh yang redup-redup. Orangnya tuh hitam-hitam, kayak suntuk-suntuk mukanya gitu. Gue sampai takut juga sih, Papa nggak apa-apa di sini, Pak, gitu. Ya mau bilang apa lagi dulu. Papa terima aja deh, gitu. Muka papa juga suntuk banget, kayak udah kayak nggak berdaya gitu.
Maka aku lebih banyak doa juga buat bokap supaya lebih baik lagi. Gitu. Yeah. Wow. Perjalanan hidupnya seru ya. Nggak mudah ya. Oke, dari semua pelajaran Thomas dari lahir sampai sekarang 56 ya? 6. Ada pelajaran apa yang bisa diambil? Ini hikmahnya nih. Nih gue udah 56 tahun hidup nih. Nih pelajaran hidup gue yang lo harus kalian netizen semuanya ikutin nih misalnya. Oke. Kalau keinginan sesuatu itu harus dikejar. Tapi dikejarnya itu jangan memaksakan diri yang gini. Tanya dulu, gue pantas gak menjadi profesi tersebut? Apapun, mau nyanyi, mau yang kalian inginkan gitu ya. Jadi maksudnya nanya gitu, gue pantas gak sih jadi artis? Atau gue pantas sih jadi apapun, usaha atau apapun itu kalian inginkan? Kalau 10 orang bilang, 9 orang atau 8 orang bilang pantas, lo kejar gitu. Kayak aku kejar mimpi aku. Karena 10 orang lebih bilang, lo pantas Tom jadi model, lo pantas Tom jadi nyanyi atau main acting, lo pantasnya. Itu gue kejar. Kalau 10 orang bilang, yang bilang oke, cuman 4 orang atau 2 orang bilang oke banget kok, ganti aliran. Gitu. Berarti gue nggak pantas di situ gitu loh. Pokoknya kalau 10 orang, 4 orang bilang iya oke, ya udah berarti nggak cocok ya. Kalau 10 orang bilang yang pantas bilang 9 orang bilang pantas, kita fight gitu loh, kejar gitu loh. Tadi 9 orang bilang oke, bokap yang satu ya. Oh intinya Tetap bokap ini satu nih. kejarlah apa yang kalian inginkan gitu. Kayak aku juga merasakan itu. Berusaha semaksimal mungkin sampai ya kita belum berhasil ya orang lain yang menilai kita berhasil kan. Kalau kita merasa oke, gue udah menerima apapun yang gue mau gitu loh. Kalau adik Sultan sekolah nggak sih sampai kuliah? Sultan? Iya. Tapi gue nggak serumah kan sama dia. Oh iya. Sultan dari umur berapa itu? 9 tahun itu kan beda 9 tahun. Jadi gue udah keluar rumah. Gue nggak tinggal bersama orang tua gue tuh, dan Sultan masih sama bokap. Dan gue nggak tahu menanggung tuh apa yang terjadi sama Sultan. Setelah Sultan dewasa, dia ketemu aku, bilang, Dol, aku mau dong jadi model gitu. Kenapa lo tiba model? Mau aja kayak kamu gitu loh. Mau cari punya uang sendiri gitu. Oke boleh. Nah, aku tawarin dia, aku ajak dia ke majalah gadis. Enak banget dia mah. Iya, kan kakaknya udah duluan, udah buka jalan. Dia bukan berarti. Kan Mbak kenalin nih adik gue Sultan. Oh Sultannya, beneran cakep juga ya, gitu. Kok lucu banget sih mukanya gitu. Besok ada waktu nggak? Begitu pula di sinetron jangan-jangan lo juga yang bawa enggak? Iya. Besok ada waktu nggak? Kenapa? Ada jadwal motretan nih, tapi itu iklan tas gitu. Mau boleh. Langsung besok iklan. Foto apalah garmen apalah itu semua. Semudah itu. Sementara gue kan berjuangnya luar biasa ya. Gitu. Sinetron nggak gitu, tawarin sinetron Sultan. Wah, ada peran cocok buat kamu. Wah, minggu depan lo kesini kita ngomongin masalah film. Gue, buset dah. Sampai tidur pinggir jalan, emper. Mau nyanyi, susah banget juga. Meyakinkan produser kalau gue bisa dangdut. Nggak, jangan dangdut, nyanyi deh. Susah banget kan? Apaan sih lo? Enggak lah. Tampang lu udah nggak usah gitu-gitu lah. Nggak patahkan semangat di awal gitu. Tapi tetap aja gue ngomong sama orang-orang kalau gue mau nyanyi. Gue jadi penyanyi gitu. Casting sana nggak ada yang lolos. Tapi tetap gue jalanin gitu. Akhirnya salah satu produser, salah satu wartawan majalah Aneka itu, mungkin lo tahu juga wartawannya itu namanya Batutut. Batutut ya. Tahu dong, inget dong. Dialah yang menemukan aku membuacin. Oke, terus. Kalau aku mau ketemu Batutut lagi, aku mau ucapin terima kasih banyak. Batutut, Aneka, mana tuh? Aku ingin ucapin terima kasih banyak karena dia berjuang banget mempertemukan aku sama Musika Studio. Yang membuka jalannya ke dunia musik berarti ya. Tahu dengan cara gimana? Gimana? Ya, Tom, ntar malam ada acara tuh Tom di Balai Sidang, namanya. Acara BSF Award. Terus gue gitu.
Kan kita nggak ada undangannya, nggak undang juga kita. Kita nggak usah diundang, Tom, kita datang aja. Tapi nggak masuk, tunggu di parkiran. Oh, nekat juga ya Mbak Tutut ya? Lo gila juga ya? Terus. Tunggu di parkiran? Iya. Gini, nanti pas acara bubar, kita bergabung sama tamu-tamu. Oke. Disitulah ada Bu Acin, aku mempertemukan kamu sama dia. Ya udah, masa gue pakai gembel begini, baju gue kan, tenang, ada wardrobe, kata gitu kan. Kan kantor majalah Aneka tuh. Pakailah wardrobe sponsor-sponsor itu. Datanglah ke itu naik bajai, ke mana, ke Balai Sidang. Jongkok lah nunggu tuh. Ini di parkiran nih, ini Balai Sidang belakang kita tuh. Kita belakangin duduk aja. Nah, si Batu tuh lihat ke arah sana. Nah, Tom, udah bubar tuh. Acaranya udah selesai tuh. Yuk, rapi-rapi. Udah bergabung lah tamu-tamu keluar dari pintu, kita masuk. Bergabung ngeblend gitu sama tamu-tamu yang bubar. Bu Acin samperin sama Mbak Tutut. Bu Acin. Mbak Tutut, apa kabar? Baik. Ini ada artis nih, bukan artis sih, model. Mau jadi penyanyi. Oh ya penyanyi, siapa? Thomas Djorghi namanya. Oh, aku pernah lihat di majalah yang itu. Ada orangnya di sini. Thomas. Aku dengar dari jauh tuh. Ada yang model nih gitu. Aku pura-pura ngeliat. Aku pura-pura kayak nggak ada gitu kan. Thomas. Ya, yang Batut. Sini. Wah, ini kenalin nih Thomas, yang Bu Acin. Oh iya. Dia penyanyi ya, saya dengar Batu Tutut. Iya Bu. Udah casting aja di Musika setiap hari Kamis ya, kata gitu. Udah sering Bu. Hah? Jadi untuk informasi Bu Acin adalah pemilik Musika Studio. Betul, produser. Casting aja di Musika Thomas. Udah sering Bu. Udah sering? Dari SD kali. SD, SMA, SMP. Sering banget. Tapi kok suara kamu kok nggak pernah Bu Acin denger ya? Oh ya? Nggak pernah denger? Nggak nyampe ke kantor gitu? Hanya stuck di itu doang? Di saat casting. ANR-nya berarti? Iya, nggak nyampe ke sana. Yaudah gini deh. Besok kamu datang ke kantor Ibu, langsung bilang mau ketemu Bu Acin gitu. Ya? Wah, disuruh jam 10, jam 8 udah ada kali gue di situ ya. 2 jam lebih awal gitu kan. Nunggu deh gitu kan. Udah, Bu Acin datang ke kantor baru. Bu Acin, oh udah datang kamu teman. Ayo. Langsung ke kamarnya. Tanyain, gimana? Mau nyanyi apa? Dangdut sih Bu Acin. Hah? Nggak bisa. Kalau misalnya dangdut, ini bukan perusahaan dangdut. Musika Studio ini adalah pop. Kalau mau pop, ya deh. Ya ada aja dulu daripada nggak jadi. Terus? Ya nggak sih? Ya, apa ya? Iya deh. Udah langsung dia telepon. Ya nih, ya yang di Bells. Ini ada artis nih nama Jordi bikin lagu buat dia gitu. Bikin, segala macem, edar lagunya, langsung cepet tuh. Nyanyi cepet. Kok nggak jalan ya? Kok nggak kedengeran ya? Maaf. Tom, lagu lo kok nggak jalan nih Tom? Kata Bu Acin bilang, iya Bu, gimana Bu? Makanya Bu Acin. Dangdut ini kalau aja. saran saya nih, kenapa nggak dangdut? Ah, jangan lah Tom, yang dangdut lah Tom. Kita pikirin pop lagu apa kayak yang cocok buat kamu. Enggak, dangdut dah. Gimana ya? Coba kamu nyanyi depan saya deh. Sekarang, iya. Sekarang lah, bocah mau dengar. Pantes gak mau dangdut. Kan tampang kamu kan nggak ada dangdutnya. Justru itu Bu Acin. Penampilan model. Ada Indo-Indonya lah ya. Terus nyanyi dangdut. Nggak ada di Indonesia. Tontonan yang baru gitu loh. Bener juga ya, tampang model nyanyi dangdut. Nggak ada, bener kamu kayaknya. Udah. Nyanyi Pak, Bu Acin mau denger. Nyanyilah gua. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, gitu kan? Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Dangdut Tom, dangdut nih kayaknya, dangdut nih kayak Tom. Salah Bu Acin selama ini kan, gue lebih serius ini kan, kayak langsung lebih baik kau bunuh, gitu langsung bener gitu. Iya dah, dangdut Tom, gitu deh. Salah. Selama ini salah nilai kamu udah. Langsung telepon dia, tolong cariin lagu. Udah.
lagunya Sembako itu. Nah, langsung duar ya. Enggak, belum. Oh, belum? Ciptaan Mas Guru Soekarno Putra. Hah, Mas Guru bisa bikin dangdut? Nah itu, tapi syairnya aku langsung buatin langsung lagunya kayak gini sih gitu. Kenapa? Bagus loh, Mas Guru yang bikin. Iya tahu, tapi kan baca deh apa? Ini apa teman? 1 beras, 2 minyak goreng, ya kan? Iya. Kan zaman Kesmon. 1 minyak goreng, 2 beras, apalagi 9 bahan pokok, ya kan? Gue stres gue, rekaman bocin gini, kenapa sih nggak semangat? Bocin lagunya nggak enak banget. Mas Guru maaf. udah keluar nggak nemu kamu kayaknya. Pulanglah ke rumah ketemu mama. Terusnya harus samperin mama, Ma, lagunya kok kayak gini, Ma ya? Lihat, dulu ini lagunya basi loh nanti kalau Krismon udah makmur, negara kita udah normal lagi, lagunya basi. Kamu tau nggak? Lagu ini akan nggak basi dan sepanjang masa sampai kapanpun kamu akan menyanyikan lagu ini. Kenapa? Ganti dengan Sembako Cinta. Karena dengan cinta kamu akan sepanjang masa akan dinyanyi lagu ini. Oh, nyokap tuh berarti ngasih ide tuh. Mama tuh. Cinta tuh abadi. Jadi sampai kapanpun nggak akan basi lagunya. Memang nggak judulnya Sembako Cinta. Pasti lebih laris. Wah, juga. Besok main ke Bacin, ceritain, mana Bacin? Bikinan lagu Sembako Cinta, tentang cinta akan abadi. Sampai kapanpun aku nyanyi lagu itu. Boleh juga tuh tentang idenya. Langsung ganti syairnya. 2 ada cemburu, 3 bla 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 sampai 9 gitu. Pas keluar, saya nggak nyangka juga sih lagu itu buang gitu. Sampai nggak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa, jadi nggak punya apa-apa, sama baju sama nempel di badan sampai jamuran itu sampai nggak tahu lagi bajunya mau seperti apa gitu. Jadi sangat bersyukur banget sama lagu itu. Saya banyak dapat apa ya, anugerah yang luar biasa dah. Gitu. Kalau perlu dipitain, dibingkai lagi gitu. Karena nggak punya rumah, tidur di pinggir jalan sampai punya rumah, sampai punya hotel, namanya gagal Sembako Cinta. Karena dengan lagu itu dipanggil ke Brunei, ke Amerika, ke semua negara yaitu. Ke seluruh Indonesia pun lagu itu. Dan lagu itu sampai hari ini, Maya, permintaan Sembako Cinta masih ada. Ya kan muncul dari itu. Nempel gitu. Orang kalau aku tuh, aku cinta, Sembako Cinta gitu. Padahal lagu lain ada kan. Entah umpan, entah apa, tapi Sembako Cinta nempel banget di aku gitu. Si Sembako Cinta nih, pasti orang ketemu aku di mall atau di mana pasti 9 bahan pokok, pasti gitu. Terus nyanyi lagi. Jadi ya puji syukur banget sebagai penyanyi ada yang diingat. Ya kan? Ada kan penyanyi yang lagu apa sih dia? Ada kan? Nggak enak banget tuh ya. Ada kan ya gitu. Ada penyanyi nggak ada khas lagu yang nempel di dia gitu. Kalau ini kan nyanyi satu tapi nempel di masyarakat Indonesia dengan lagu tersebut gitu. Ya puji syukur banget lah lagu Sembako Cinta membawa berkah yang luar biasa buat aku. Berapa juta kopi waktu itu ya? Itu aku jual sendiri. Oh, lo titip edar apa gimana? Enggak, musika, tapi aku berjuang sendiri gitu sampai orang tahu. Jadi aku beli kaset di musika, di ransel, di koper, aku bawa kemanapun aku berada. Lo jual-jualin sendiri? Jual sendiri. Buset dah. Aku nggak banyak sih. Jadi ke makan, aku ke table-table orang, "Permisi Bu, Pak, ya kenapa ya?" gitu kan. Saya mau jual kaset nih, lagu saya yang baru, mau beli nggak? Gitu. Mau beli Meka 5, udah ke mall gitu atau mana, "Halo, boleh kenalan nggak? Boleh, saya Thomas, saya mau jual kaset saya, ini lagunya Sembako Cinta, boleh beli nggak?" Tahu nggak? Itu ke clubbing pun nih, nanjung. Mau beli kaset gue nggak? Ini loh, junang dulu, mau beli kaset gue nggak? Mau beli, ada kaset baru loh, gitu. Berapa toh menjualnya? Murah kok, gitu. Di mana lo bawa, bentar ya. Ini. Oh boleh deh. Lo nggak tanda tangan sekalian? Nah, lebihnya itu. Kalau beli di toko kaset nggak ada tantangan gue. Kalau beli di gue ada tantangannya, gitu. Ya udah deh, harga sama soalnya.
Dengan begitu aku menjual kaset 775 kaset. Plus dari musika sendiri dan dampaknya dari show-nya itu besar gitu. Mungkin penghargaan malah bukan dari Sembako Cinta, dari Umpan Cinta ya. Bagi penyanyi apalah. Tapi kalau Sembako Cinta, gaungnya yang besar. Ya karena munculnya pertama kali lu di lagu itu ya. Dan itu penyanyi cowok udah mulai gaya Ricky ya. Aku dulu, beberapa tahun kemudian baru Ricky. Ricky ya. Oke. Ya Ale kan Sembako Cinta kan tahun 1997. Si Ricky Martin 1998. Ya aku dulu dong. Kenapa lu tiba-tiba di tasbihkan sebagai Ricky Martin Indonesia? Maksudnya Ricky Martin kayak Thomas Georginya. Iya harusnya ya. Gue dulu. Iya. Kenapa Ricky Martin kayak Thomasan? Bukan kayak Ricky Martin dong. Iya, kenapa kan ya? Misalnya gitu kan gue sendiri iya. tuh. Ricky Martin ngikutin gue. Dia lihat kali, Mas Georgi bagusnya gerakannya gitu kan. Mirip kali ya? Iya mirip kali ya. Sampai orang sosoknya kali atau gimana. Kalau permunculan sih gue dulu baru dia gitu. Intinya ya itulah. Seru sih. Oke, ini terakhir buat Thomas Georgi. Apa definisi bahagia menurut Thomas dari lahir sampai sekarang? Bahagia itu ini loh. Bahagia kalau kita bisa menyenangkan diri kita. Ya kan? Dari kita dulu, kita menyenangkan nih. Tapi kalau kita nggak menyenangkan, gimana kita bisa menyenangkan orang lain gitu loh. Jadi kita happy dulu, baru kita bisa menghappykan orang lain gitu loh. Tapi aku ya gimana orangnya ya, biarpun aku nggak happy pun kadang-kadang aku bisa menghappykan orang kok gitu. Kalau kamu Maya tanya gimana bahagia, aku ngobrol sama orang pun aku bahagia gitu. Aku orang itu menerima apa obrolan aku, itu aku udah bahagia gitu loh. Ketektokan kita bicara. Berarti bahagia lo tuh adalah pertama menenangkan diri, kedua interaksi ya. Interaksi. Jadi kalau kita ngobrol sama seseorang dan orang itu happy sama kita, itu aku bahagia. Gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kita ngobrol nih, hahihi. Oh berarti orang itu nyaman dong sama kita. Gitu. Itu membuat aku bahagia. Kalau sukses? Sukses apapun sukses ya. Kalau aku sukses nggak mendapatkan penghargaan atau apa, kehadiran aku dimanapun aku berada diterima, itu sukses buat aku. Itu simpel itu ya. Simpel itu. Jadi menurut aku pergi ke sebuah tempat, kehadiran aku di tempat itu orang happy dengan kehadiran aku, itu sukses buat aku gitu. Dia menyenangkan orang aja. Aku senang untuk menyenangkan orang gitu. Kalau orang itu happy, aku pasti lebih happy kan. Gitu. Penasaran yang paling terakhir nih, pada saat lo jadi gembel nih, lo kan ganteng waktu itu ya. Nggak Lo tahu. di emperan waktu itu, ada yang gangguin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Atau jangan-jangan mukanya ada abu-abu nih. Nggak ada loh. Nggak ada. Nggak ada loh. Aman, tentram, damai. Nggak ada yang, Mas, ngapain di sini Mas? Nggak ada. Ketemu preman. Nggak ada. Takut sama gue kayaknya. Kan muka-muka lo kan enak buat digangguin, ini cakep nih ya kan gitu. Mungkin karena ya kurus, krempeng, gondrong, coklat banget karena kan jalan kaki tuh ya, nggak kenal jam tuh. Jadi kusam, gondrong, krempeng, kumuh. 11-12 sama yang pinggir-pinggirnya kayaknya. Jadi nggak terlalu mencolok berarti ya. nggak terlalu terlihat. Hanya membawa ransel yang udah butut juga ranselnya gitu. Jadi apa yang mau dimalak atau apa yang mau digangguin gitu. Yeah. Oke. Asik, seru banget bisa ngobrol tentang kisah kehidupan Thomas Georgi dari masa kecil sampai masa sekarang. Dan mudah-mudahan ada banyak hikmah ya buat kalian guys ya yang bisa diambil dari seorang Thomas yang sangat simpel nih ternyata. Iya, dan ya itu tadi nekatnya membuat dia sukses. Iya, benar. Kalau nggak nekat nggak sukses gue. Iya. Dan berkat diusir orang tua ya. Ya? Ya nekat kan dari diusir, nekat, sukses. Nah, gitu. Kalau nggak diusir mungkin masih jadi anak rumahan. Kagak, Sultan juga sukses kan? Sultan. Kan dia anak rumahan toh? Anak rumahan. Iya. Tapi ya
Dia lebih gampang dari gue sih. Lebih apa? Lebih gampang dibanding gue. Lebih gampang apa nih? Ke dunia hiburan. Oh. Mendapatkan pekerjaan Iya, di dunia hiburan. iya. Karena lo dia kan lebih yang mudah. buka jalan ya kan? Iya. Iya. Oke, thank you so much. Berarti plan ke depan apa nih? Mau ngapain selain tadi kos-kosan dan hotel yang masih mau dilanjutin? Di dunia hiburan apa di dunia bisnis? Di mana aja? Pokoknya goal gue adalah di usia 70 tahun lo mau ngapain? Memperbanyak properti. Oh, jadi juragan properti firm nih ya. Iya. Yang hotel udah, kos mobil, villa. Di mana tuh kira-kira? Bali. Tetap Bali ya. Bali. Villa sama pengen punya kos-kosan lagi. Bali kan bukannya dia gampang beli tapi susah jual ya? Katanya, tapi belum pernah merasakan. Karena Aku lo masih baru beli belum jual ya? Belum pernah ada yang jual gitu loh. Jadi gue belum merasakan susahnya Tom jual properti di Bali. Gue belum merasain sih. Tapi intinya gue pengen menambah kos-kosan gue, menambah properti kos-kosan gue gitu. Karena happy ya gue jadi anak kos. Pernak-perniknya, siapin ininya, seru loh. Siapin kamarnya, siapin lemarinya, interiornya. Seru banget, menyenangkan gitu. Terus ada yang masuk gitu. Kita lihat, seneng banget ya mereka merasakan apa yang kita rasakan gitu. Berarti lo nungguin nggak kos-kosan itu atau hotel lo? Kalau hotel awal-awal gue nungguin sampai penghuni Bali. Tapi kos-kosan hampir tiap hari, nggak tiap hari. Seminggu 3 kali lah, atau seminggu 4 kali gue kesana. Ke BSD untuk melihat Kadang-kadang ketemu sama yang ngekos di tempat lo nggak? Iya. Ketemu mereka-mereka. Pada komplain-komplain nggak? Kata Mas, ini kurang ini nih, ini rusak nih, ini gitu. Enggak. Ya? Semuanya fine, diam, silent, senyum, manis, happy. Kirain nyanyi dong. Kagak, nggak tau gue kayaknya deh. Anak-anak Gen Anak-anak Z. Gen berarti. Z. Yang lucu gini mereka telepon. Kan mereka di sofa duduknya, ada ruang bersama kan, sofa gitu deh, kamar gitu. Gue datang, halo, dia video call sama pacarnya. Mau dibantuin kan angkat kopernya gitu. Oh boleh, ini kayak berat deh, tolong ngangkatin ke atas ya, makasih gitu. Ya ini berat koper saya, tolong nanti naikin ke atas ya, terima kasih gitu. Di video call lagi sama temennya gitu. Bilang, oke deh. Lo harusnya bikin konten, lo bawa kamera kamera kacamata lucu ya? kamera yang ini. Lucu ya? Jadi lo bikin konten bagaimana apa tuh namanya ekspresi tamu-tamu lo yang lucu, tidak lucu. mengenal lo. Lucu. Ya kan? Kalau di hotel ada yang kenal. Jadi kalau ulang tahun baru kan penuh gue jadi reception. Saya angkat kopernya Bu ya. Oh ya makasih Mas. Makasih ya gitu kan. Gua ini kopernya ke kamar. Nah ini kamar dia udah sini. Ini gue jelasin kamarnya gitu. Itu gini. Bentar. Aduh. Saya mau kasih tips, saya bingung nih mau kasih berapa ya. Saya mau kasih tips Ini berapa ya. ownernya nih kan. Iya, Harusnya tuh lu bikin konten setiap ada Lucu ya? ekspresi orang-orang ketika ketemu Mas Jorgi yang nggak tahu sampai yang tahu lu upload tiap hari konten gitu. Iya, kalau di meja resepsi lagi, meja reception di hotel, kayak gini. Mas yang punya? Iya. Masa sih? Gitu ya, kayak enggak gitu, lucu. Ya bener sih. Itu jadi kayak konten kompilasi. Ini ya, kacamata yang ada kameranya. Ada kameranya. Jadi ekspresi mereka apa yang terjadi, apapun itu. Apapun itu, mau kenal dan tidak kenal, ya kan? Justru yang nggak kenal lucu ya. Ya, Kayak tadi itu di kos-kosan, iya. angkatin kopernya gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Udah makin umur, makin anak-anak Gen Z juga nggak tahu kita lah. Nggak tahu, iya. Yang tahu mungkin ya dikit ya. Era-era emak-emak yang lebih tahu. Iya, makanya tadi openingnya kan digemari oleh emak-emak. Emak-emak, benar. Karena emak-emak itu zaman-zaman kita soalnya. Iya, kita udah emak, udah oma-opa. Ini sebenarnya udah umuran oma-opa loh kita ini. Grandpa. Iya. Ya wes lah kalau gitu, thank you so much udah mampir ke Pejaten dan mudah-mudahan sukses dan umur 70 tahun ntar gue akan main ke properti lo. Iya, boleh. Kalau perlu lo bikin sesuatu yang gede, jadi gue nginep di tempat lo. Iya, kan? aku pengen bikin panti jompo. Lah, panti jompo. Lah, dari katanya properti dari kos-kosan ke panti jompo. Iya, panti jompo, kos-kosan, terus kedepannya pengen panti jompo.
Tapi Pari Jompo yang buat kita Yang mewah lah ya? Mewah. Yang asik lah ya. Dan Keren. nggak murah juga berarti ya? Nah. Nggak murah juga dong berarti? Enggak, yang nyaman, bersih, enak banget deh. Ada pianonya. Wah, kegiatannya hari ini Senin kemana, Selasa kemana, Rabu kemana gitu. Kan nggak semuanya bisa jalan enak. Ya, si fasilitasnya enak dong. Artinya seminggu sekali itu atau seminggu 2 kali kita bisa pergi keluar gitu. Terus di tempat jomponya itu fasilitasnya seperti rumah yang nyaman, ada kolam berenangnya, ada fasilitas olahraganya, ada apanya gitu. Apalagi kalau ada danaunya lebih enak. Ya itu ada tuh, di BSD ada danaunya. Iya, iya. Iya tuh, enak BSD tuh. ada danaunya. Jadi udah yang tua-tua di sana aja deh gitu kan ya. Jadi Nyaman banget pokoknya bikinnya gitu. berarti ada dokternya juga dong ya. Harus, ada perawatnya, ada dokternya, semuanya lengkap. Yang nice gitu. Pokoknya yang dititipin ke sana itu jangan merasa sebagai tempat pembuangan, Enggak, tapi enggak. tempat penitipan opa-opa omanya Iya. yang fun gitu Fun. kan. Nah, seru. Ya, good idea, good idea. Gue doain sukses dan semoga terjadi. Siapa tahu ya ntar gue oma-oma gue mampir ke tempat lo, gue mau tinggal di sini aja deh seru Ada kayak. mani-pedi gitu. Oh iya ya mani-pedi, Ya, ada ada kafenya. massage. Siapa tahu jomblo-jomblo kakak ketemu nenek ya kan jadi kawin lagi ya. Ada tempat massage gitu kan. Ember. Ya wes, thank you so much udah main ke Mang Perjaten. Sukses Yep. selalu and see you in the next content. Bye bye. Bye.